illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Semoga apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini hadis. Dalam hadis ini Muhammad beliau mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat dia sedang berzina wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah ada orang yang mencuri di saat dia mencuri wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Kemudian di poin yang terakhir Nabi Muhammad beliau mengatakan wala yashrabul khamra hina yashrabu, dan tidaklah ada orang yang minum khamr, minuman keras, hina yashrabu, di saat dia sedang minumnya, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatu ma'rudatun ba'du, dan bertaubat dibentangkan ataupun kesempatan taubat dibentangkan setelah itu. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad beliau mengatakan la yazni zani, tidaklah ada orang yang berzina di saat dia berzina wa huwa mu'min. Artinya orang yang berzina, misalnya dia ada orang Islam, dia adalah orang Islam, dia berzina, berhubungan intim, dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Di saat dia berzina tersebut, wa huwa mu'min, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya ikhwah sekalian, para ulama berbeda pendapat dari segi apa? Dari segi yang dimaksudkan dengan tidak beriman di dalam hadis ini itu apa? Apakah memang orang tersebut di saat dia berzina, ataupun di saat dia itu sedang mencuri, ataupun di saat dia itu sedang minum minuman keras, ataupun pelanggaran syariah yang berat yang lainnya, apakah memang keimanan telah hilang sama sekali dalam hati dia? Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang masyhur dan yang sahih ini adalah yang ditiadakan ataupun yang dinafikan dari orang tersebut, ini adalah kamalul iman, adalah kesempurnaan iman. Iman itu masih ada, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala masih ada, tauhid juga masih ada dalam hati orang tersebut. Cuman berkurang. Cuman tidak ada secara sempurna. Kok bisa? Saat seorang ya ikhwah sekalian, misalnya kita ini dalam keadaan futur, yang sebelumnya rajin ke masjid kemudian tidak rajin ke masjid. Karena mungkin di suatu saat dia bekerja dimutasi ke suatu daerah sehingga jauh dari keluarganya, dan dia tidak bisa memegang gejolak syahwatnya, kemudian dia berzina di sana. Kalau seandainya begitu, maka orang tersebut ya ikhwah, ini di saat dia berzina, dalam hati dia itu kemungkinan besar merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasinya. Kalau dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasinya, tidak mengawasi gerak-geriknya, dan merasa bahwa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasinya, baik yang berada di sebelah kiri ataupun sebelah kanannya, maka orang yang merasa begitu biasanya dia itu hidup semau-mau dia. Walaupun toh sebelumnya dia baik-baik saja, tapi karena suatu keadaan, karena suatu ada kesempatan di sana sehingga kemudian dia berbuat suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang disebutkan dalam hadis ini
ataupun hadis-hadis yang lainnya, itu adalah nanti secara garis besarnya dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut as-saghirah, ada yang disebut al-kabirah, ataupun as-saghair ataupun al-kabair. Al-kabair ini apa? Adalah dosa-dosa besar. Yang as-saghair adalah dosa-dosa kecil. Yang untuk dosa-dosa kecil ini biasanya yang rontok dengan misalnya dengan berwudu, ataupun dengan misalnya adalah melaksanakan sholat berjamaah, ataupun sholat 5 waktu antara satu sholat dengan sholatan yang lainnya, ataupun antara satu Jumat dengan Jumatan yang lainnya, ataupun antara umrah dengan umrah yang lainnya. Amalan-amalan soleh yang semacam ini nanti yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Untuk yang dosa-dosa besar bagaimana? Untuk dosa-dosa besar perlu pertaubatan tersendiri. Ini yang disebut sebagai taubatun nasuha. Saat ditanya ini untuk dosa-dosa besar, apakah ada batasan-batasan suatu dosa itu disebut sebagai dosa besar? Nah, di sini ya ikhwah sekalian rahimakumullah. Ini para ulama, mereka itu membuat suatu batasan dengan cara melihat hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Melihat bagaimana misalnya dalam suatu hadis ataupun dalam suatu ayat Al-Qur'an yang dalamnya ada suatu ancaman wa'idun syadidun, ada suatu ancaman yang sangat berat. Kalau ada suatu perbuatan maksiat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ancaman yang sangat berat. Misalnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, maka ini bisa dipastikan bahwa dosanya bukanlah dosa kecil, tapi dosanya adalah dosa besar. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka bagaimana? Maka jazaohu, balasannya adalah jahannam, adalah neraka jahanam. Berarti pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian orang yang dalam hatinya tidak ada takut kepada Allah, ini adalah dosa besar. Termasuk Nabi Muhammad, beliau mengatakan istanibu sab'al mubiqat, kama qala alaihi wasallam. Kalian hindarilah, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-sihr, termasuk perdukunan. Termasuk lagi adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang tidak ada unsur kebenaran di dalamnya. Termasuk adalah atawalli zaumaz zahf, yaitu dia kabur dari medan pertempuran, ataupun hal yang lainnya. Kalau sudah dikatakan mubiqat, membinasakan, maka orang yang melaksanakan dosa tersebut berarti dosanya adalah dosa besar. Termasuk misalnya adalah suatu perbuatan maksiat yang diberikan suatu had. Had itu apa? Suatu hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tetapkan, yang dia putusi untuk dijatuhkan terhadap sebagian umat manusia. Contohnya apa? Di antaranya adalah mencuri. Kalau mencuri sudah lebih dari 1/4 dinar, maka nanti orang semacam ini dia harus dipotong tangannya. Berarti menggunakan suatu firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan atau jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Di sini wasariqu wasariqah, pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan, maka di sana perlu dipotong tangannya. Kalau sudah dipotong tangannya kok ekstrim begitu? Dalam agama Islam, apakah tidak ringan kalau cuma sekedar dibui misalnya berapa tahun? Biasanya orang yang dibui ini, kadang-kadang kalau dia ini orang sekedar dibui, kadang-kadang sampai ke penjara. Sebagian di antara mereka bukan malah tobat, tapi malah dijadikan sebagai suatu wasilah untuk berguru kepada seorang penjahat yang kelas kakap, sehingga di saat dia keluar dari penjara bukan malah tobat, tapi dia makin lihai. Yang sebelumnya mungkin dia pencuri biasa-biasa saja,
Saat keluar penjara dia lihai, dia sudah punya komunitas, punya relasi-relasi bisnis dalam tanda kutip nih. Sehingga orang semacam ini ya ikhwas sekalian, ini biasanya hukuman yang diberikan oleh umat manusia ini kurang mengena ataupun tidak tepat sasaran. Oleh karena itu agama Islam untuk model pencurian semacam ini, kalau sudah melewati satu nisab pencurian ya, maka perlu untuk dipotong tangannya biar nanti menimbulkan efek jerah. Biar ada dalam hatinya bahwa di antara hal yang bisa dirasakan ataupun dinikmati dalam tanda kutip oleh umat manusia di saat dia itu melanggar suatu syariah termasuk pencurian adalah dipotong tangannya. Kalau orang sudah dipotong tangannya, kanan kiri sudah dipotong, kemudian kaki kanan kiri juga sudah dipotong misalnya, tapi dia sudah mencuri, lah ini masih lah. Satu pencurian saja kalau seandainya ada orang dipotong tangannya, mestinya dia sudah bisa mengambil ibrahnya. Tapi sebagian orang ya ikhwah sekalian, sudah berkali-kali diberikan hukuman berat semacam ini, penyakitnya belum juga sirna. Kita lanjutkan. Tadi ini ikhwah, tadi itu adalah diantara indikasi suatu dosa dia termasuk dosa-dosa besar. Ataupun diantaranya adalah kalau ada suatu ayat Al-Quran ataupun suatu hadis Rasulullah tentang masalah hal yang dilaksanakan oleh sebagian umat manusia, di saat dia itu melaksanakan suatu perbuatan dosa kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian perbuatan umat manusia kalau dia melaksanakannya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ada suatu hadis yang sahih ya ikhwas sekalian. Nabi Muhammad beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Ini perkataan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau la'ana Rasulullah, dalam sebagian riwayat la'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknati ar-rashi wal murtashi, orang yang nyuap sama orang yang disuap. Kalau suatu daerah, suatu instansi, suatu negara dipenuhi dengan suap menyuap, biasanya ketidakadilan itu sangat terasa. Sesuatu hak yang mestinya diberikan terhadap si A, dia sudah berhak untuk misalnya untuk menduduki suatu jabatan. Tapi karena mungkin itu lowongannya cuma satu, sedangkan yang lamar banyak, si A ini mestinya dia mendapatkan suatu tempat tersebut ataupun posisi tersebut. Karena saingan dengan si B punya duit sehingga kemudian dia nyogok. Hak yang seharusnya diberikan terhadap si A tidak jadi diberikan terhadap si A, tapi beralih diberikan terhadap si B. Suatu hak hilang, kemudian hak tersebut diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Orang yang semacam ini, baik yang nyogok ataupun yang terima sogokan, semua dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknati oleh Rasulullah SAW. Kalau ada suatu hadis yang di dalamnya ada unsur pelaknatan terhadap suatu perbuatan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar, perlu taubatan nasuha, perlu taubat nasuha. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, kalau mungkin muncul suatu pertanyaan, Ustaz, ini anak ini mempunyai hak, barang anak ditahan oleh sebagian orang. Jelas-jelas barang ini dikirimkan ke anak. Ataupun misalnya sumbangan ini adalah sumbangan dari pemerintah, diberikan kepada kampung saya. Saat semakin turun ke bawah, semakin kecil. Uang tersebut bisa diambil, tetapi dengan memberikan suatu sogokan. Apakah ini termasuk suatu perbuatan riswah yang diharamkan? Di sini ya ikhwah sekalian, ini kata para ulama, termasuk misalnya ini ada suatu kisah. Ini kisahnya adalah dialami oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau punya farasain ataupun farasan, punya satu ekor kuda yang tertahan di mana? Tertahan di Habasyah ataupun di Ethiopia.
barang tersebut ataupun kuda tersebut itu bisa diambil, tetapi dengan apa? Dengan perlu untuk bayar subukan terlebih dahulu. Untuk membayarkan dua dinar. Ini beliau mengatakan, dalam hadis ini beliau mengatakan, innal isma al-qabid duna dafi'. Dosanya ini dimiliki oleh orang yang menerima, tidak dimiliki oleh orang yang memberikan. Jelas ini ya. Ini termasuk yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, termasuk ulama-ulama yang lainnya, termasuk diantaranya adalah penulis kitab Al-Mirqat Syarh Mishkah. Beliau mengatakan rashwah ma yu'dil ibtali haqqin aw ihqaqi batilin. Kata beliau, rashwah ataupun suapan itu adalah suatu hal yang diberikan untuk apa? Untuk membatalkan suatu hak, ataupun di sini adalah untuk mengambil sesuatu yang secara batil. Ana misalnya lamar sebagai pegawai negeri, tes nggak lulus sama sekali. Ana nyogok. Artinya jabatan yang ana miliki sebagai seorang pegawai negeri ini nggak halal bagi ana, tapi ana nyogok sehingga kemudian diluluskan. Artinya inilah yang disebut sebagai suatu rashwah ataupun suatu suapan. Amma idza a'ta liyatawassala bihi ila haqqin, ataupun kalau ada orang nih ngasih sesuatu, tapi dia itu ngasih sesuatu adalah dalam rangka biar dia itu bisa mendapatkan hak yang seharusnya dia miliki. Aw liyadfa' biha an-nafsihi fala ba'sa bihi, ataupun mungkin untuk menghindarkan sesuatu yang bahaya terjadi pada dia. Maka ini bagaimana? Fala ba'sa, maka enggak jadi masalah. Termasuk juga dituliskan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair. Kata beliau di sini, ma haruma akhdhuhu haruma ya'ta'uhu. Dalam satu kaidah yang sangat masyhur, sesuatu yang haruma akhdhuhu, sesuatu yang diharamkan untuk mengambilnya, haruma ya'ta'uhu, maka diharamkan untuk memberikannya. Rashwah ataupun suapan itu haram untuk diambil, maka haram juga untuk diberikan. Di antaranya di sini ada pengecualiannya adalah ar-rashwah lil hakim liyasila ila haqqihi, yaitu membayar suapan terhadap seseorang, mungkin hakim, mungkin jasa, mungkin penguasa, mungkin pejabat, agar bagaimana? Agar hak yang ana miliki, yang dimiliki oleh rakyat ini bisa terpenuhi. Maka ini nanti tidak termasuk suatu rashwah. Dosanya di mana? Dimiliki oleh hakim ini yang disuap. Sedangkan orang yang ngasih, memberikan suatu pemberian tadi itu dalam rangka untuk mendapatkan haknya, maka ini dia tidak mendapatkan suatu dosa. Ini adalah diantara pengecualian tentang masalah suatu rashwah ataupun suatu suapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya baik yang menyuap ataupun yang disuap ini adalah mendapatkan suatu ancaman, diantaranya adalah laknah. Laknah itu apa? Laknah itu adalah at-tardu an ni'matillah, yaitu diusir ataupun dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka susah untuk mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan. Tidak akan mendapatkan suatu keberkahan hidupnya. Mungkin harta bendanya banyak, tidak akan berkah. Anak-anaknya akan ataupun keluarganya semakin lama semakin kacau balau. Sepeninggal dia, mungkin di saat dia masih hidup, mulia di mata umat manusia. Tetapi setelah orang tersebut yang biasa menerima suap, ini akan kacau balau. Nanti bisa dibuktikan orang-orang yang terindikasi suap, maka ini nanti yang kita bisa menyaksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, untuk bertaubat bagaimana? Di sini ya ikhwas sekalian, tentunya dosa itu secara umumnya dari segi yang lain dibagi menjadi dua macam. Dosa yang kita laksanakan terhadap umat manusia, ataupun dosa yang kita laksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada hakullah, ada hakul adami. Untuk hakullah, hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah terhadap umat manusia, ini mungkin relatif lebih mudah pengurusannya. Misalnya sebelumnya ana tidak sholat, kemudian ana sholat,
yang sebelumnya tidak berbakti sama orang tua, yang sebelumnya mungkin tidak zakat, kemudian saya zakat, mengeluarkan zakat sesuai dengan waktu-waktunya. Tinggal ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Disesali dan tidak akan kembali melaksanakan kebodohan di masa yang lampau. Selesai urusan, taubat secara nasuha kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Di sini ini yang perlu kita taubati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni perbuatan syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan dia mengampuni hal yang di bawah itu. Hal di bawah itu maksudnya bagaimana? Adalah hal-hal yang di bawah perbuatan syirik, yang tidak sampai ke perbuatan syirik, termasuk mencuri, termasuk hal yang lainnya, termasuk perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Asal kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kita perbanyak istighfar dan tidak mengulang kembali. Kita berusaha untuk menjauhi komunitas yang sebelumnya menyeret kita dalam suatu lembah kedosaan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi kalau sudah perbuatan syirik, ini Allah tidak akan mengampuninya. Kalau mantan musyrik bagaimana Ustaz? Inilah lain. Kalau mantan musyrik berarti dia telah bertaubat. Namanya juga mantan. Namanya mantan. Berarti sudah tidak musyrik kembali. Dan kalau kita lihat bahwa para sahabat rata-rata mereka adalah mantan musyrikin. Mereka adalah mantan musyrik, kemudian mereka bertaubat, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka al-Islamu ma yajubbu ma qablahu. Kalau sudah masuk agama Islam itu nanti dia menghapuskan dosa-dosa yang lampau, termasuk musyrik, termasuk zina sebelumnya, termasuk pencurian, ataupun termasuk perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang lainnya. Asal dia bertaubat dan dia masuk Islam, sudah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musyrik yang enggak diampuni modelnya bagaimana? Meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan dia itu punya suatu keyakinan bahwa yang ngasih manfaat dalam kehidupannya itu adalah mungkin jin ataupun yang lain sebagainya, ataupun ada unsur-unsur peribadatan yang lainnya. Maka ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal setelah dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jadi tadi ini adalah dosa yang kemungkinan besar lebih mudah untuk ditaubati, yaitu dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk dosa-dosa yang sifatnya hakul adami, mengambil harta orang lain tanpa hak, termasuk korupsi, termasuk mencuri, ataupun mungkin mukul orang lain tanpa ada suatu kebolehan syariah misalnya, maka ini suatu hal, ataupun menyakiti hati orang lain padahal dia enggak salah, kita caci maki misalnya, maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat orang ini kecuali orang ini minta pengampunan ataupun minta maaf terhadap orang yang disakiti sebelumnya. Orang disakiti sebelumnya, termasuk tadi itu misalnya yang kasusnya yang ada orang yang seharusnya saat dia tes ASN nggak diterima, kemudian dia nyogok. Seharusnya orang diterima, malah tidak jadi diterima karena ada sogokan kita yang diterima, dia nggak diterima. Maka bagaimana? Ini sesuatu ya ikhwah sekalian, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, ini haram hukumnya. Maka nanti bagaimana? Maka nanti orang ini yang telah mengambil hak si A yang seharusnya diterima, tapi malah kita diterima karena kita nyogok. Maka nanti ini harus minta maaf terhadap si A ini, karena hak yang dia seharusnya dia dapatkan tidak dia dapatkan gara-gara kita menyogok kepada sebagian mungkin yang uji di sana. Inilah beratnya, karena harus ataupun misalnya mengambil harta
mengambil barang orang lain, mencuri jam tangan, mencuri mungkin printer di kantor ataupun yang lain sebagainya, maka ini urusannya adalah akan tetap dia bawa mati, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kecuali nanti dia membayarnya. Kalau seandainya keluarga kita mengetahuinya, mereka mungkin akan membayarnya. Cuman masalahnya kadang-kadang kita mengambil barang orang lain tanpa hak dan keluarga tidak mengetahuinya, keburu kita meninggal. Ini beratnya Masya Allah. Sehingga jangan heran kalau nanti sebagian umat manusia, mereka itu disibukkan untuk bayar hutangnya selama mereka hidup. Selama mereka hidup, banyak kezaliman yang dia laksanakan, banyak dosa-dosa yang dia laksanakan terhadap orang lain, maka semua nanti akan dibayar oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya nggak ada tukar menukar berupa uang, nggak ada money changer, pahala ataupun hal ditukar dengan pahala, nggak ada di sana. Maka bagaimana? Maka pahala nanti yang akan dijadikan sebagai suatu tukar menukar. Kadang-kadang sebagian manusia tidak ingat kepada Allah, dosa-dosanya terus menumpuk. Orang-orang yang semacam ini, khususnya orang-orang yang berdosa terhadap orang-orang sekitarnya, ini berpotensi akan ataupun termasuk orang-orang yang bangkrut. Inilah yang disampaikan oleh Muhammad. Atadruna mal muflis, kata beliau, apa kalian tahu siapa seorang muflis? Kemudian dijawab oleh sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Seorang muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta benda, dan dia adalah seorang yang bangkrut. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyebutkan tentang orang-orang yang muflis itu adalah orang-orang yang bangkrutnya modelnya adalah punya ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, tapi dia juga punya kesalahan. Kita kembali pembahasannya ikhwas sekalian. Di dalam hadis yang saat ini tampil di layar monitor, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini adalah dituliskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam bab tentang tambahnya ataupun berkurangnya iman seorang. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan perbuatan-perbuatan yang saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ibaratnya mungkin adalah suatu cahaya ataupun mungkin suatu api yang kecil awal-awalnya. Saat kemudian diberikan bahan bakar, diberikan kayu, diberikan kalau masalah keimanan, diberikan ketaatan kepada Allah, mulai menjaga lisannya, mulai menjaga jamaahnya, mulai menjaga tilawatul Qur'annya, mulai sering menghadiri suatu kajian-kajian. Inilah nanti yang mengobarkan, yang membesarkan iman yang terdapat dalam hati kita. Kalau orang ini dia telah berusaha untuk dekat dengan Allah, maka kalau kita lihat bahwa orang ini yang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, maka nanti Allah Subhanahu wa taala mendekat pada dia dengan satu depa. Begitu seterusnya. Artinya di saat ada usaha yang dimiliki oleh si A agar dia lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan memfasilitasi, akan memberikan suatu kemudahan. Orang yang bermujahadah, al-jahadu fina lanahdinahum subulana. Orang yang dia ini bermujahadah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan. Kalau sudah ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya dia semakin lama semakin bertambah. Sebaliknya iman seorang itu bisa berkurang adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau sudah orang ini dia tidak berusaha untuk menjaga kualitas imannya, dia tidak berusaha untuk menempatkan diri dia dalam suatu komunitas yang mencintai suatu kebaikan, kemudian dia terjatuh ke dalam suatu perbuatan dosa, maka bagaimana nanti ini kalau dia tidak segera bertaubat, susah untuk kembali. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad beliau mengatakan, sesungguhnya seorang hamba, innal abda idza adnabal abdu dzamban atau kama qala wasallam. Kalau seorang hamba itu dia berbuat suatu dosa, nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dalam hatinya orang tersebut akan ada nuktah, ada titik hitam dalam hatinya.
Orang yang jarang berbuat suatu dosa ya ikhwah, hatinya itu jernih, hatinya bersih. Karena kenapa? Karena dia itu sering baca istighfar. Kalau baca istighfar itu sudah sukilah. Sukilah di sini ini adalah hatinya semakin lama semakin jernih, hatinya semakin lama semakin berkilau, hatinya semakin lama semakin putih. Dalam artian semakin lama hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya putih, bersih, maka dia mudah untuk menerima suatu kebenaran. Dan di saat ada suatu pembahasan hukum yang disampaikan oleh sebagian asatid tentang masalah hukum-hukum yang haram, riba ataupun yang lain sebagainya, maka dia walaupun seandainya dia itu belum bisa praktek untuk menjauhinya, maka dia akan bisa langsung menerimanya. Tidak perlu menghimpun orang-orang yang satu komunitas kemudian melaporkan si ustadz kepada polisi. Ini yang terjadi di zaman-zaman kita saat ini. Ustadz sekedar menyampaikan ceramah, sekedar menyampaikan sesuai dengan hukum yang ada dalam syariah agama Islam. Kalau kemudian dia menyampaikan hukum haram yang sesuatu, kemudian kok kemudian dipolisikan, nggak ada yang dakwah nanti, nggak ada yang dakwah, tidak ada menyampaikan suatu hukum yang hak karena takut untuk dibungkam, takut untuk dipenjarakan. Ini ya ikhwah sekalian, ini orang-orang yang mudah yang semacam ini mereka hatinya adalah hati-hati yang telah dipenuhi oleh nuktah-nuktah sauda, yang telah dipenuhi oleh titik-titik ataupun nukta-nukta hitam yang telah memenuhi hatinya. Sehingga yang terjadi adalah sesuatu yang hak yang seharusnya disyukuri terhadap orang yang telah menyampaikan menasihatinya, malah dibalas dengan air tuba. Ini yang berbahaya. Kalau kita ya ikhwas sekalian, tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan, sesungguhnya seorang hamba kalau dia itu melaksanakan suatu dosa, maka satu dosa saja, suatu perbuatan maksiat, nanti hati ini akan ada nuktah sauda, akan ada titik hitam. Satu titik hitam menandakan satu perbuatan dosa. Dua titik hitam menandakan dua perbuatan dosa. 3 titik hitam menandakan 3 perbuatan dosa. Kalau dosa terus bertumpuk, sedangkan amalan-amalan soleh jarang kita laksanakan, jarang membaca istighfar, jarang bertaubat, itemnya ada, cuma yang menghapuskannya ini belum dilaksanakan. Sehingga semakin lama semakin ron, semakin lama semakin hitam, menjadi karat dalam hatinya. Kalau sudah karatan, maka dia susah untuk mendapatkan suatu hidayah. Ada orang mendapatkan suatu hidayah ke masjid, malah kita ini yang misalnya atau sebagian orang yang belum mendapatkan hidayah, biasanya mereka itu adalah membuli. Ada misalnya komunitas, ada para perempuan. Ada sebagian di antara mereka ataupun rata-rata mereka nggak berjilbab. Kemudian ada si perempuan satu orang ini. Kemudian dia bertaubat, mau berjilbab, menutup auratnya secara sempurna. Biasanya orang-orang yang belum bertaubat ini nyinyirnya masya Allah. Mungkin dikata-katain sebagai jilbabnya taplak meja lah, mungkin dibilang so alim lah. Ini resiko orang yang berhijrah. Bulian-bulian semacam ini yang seharusnya dia berusaha untuk mengikuti sesuatu yang benar, tapi karena sudah terlalu banyak noda hitam dalam hatinya, maka dia tidak akan menerima suatu kebenaran. Ada orang melaksanakan kebenaran, maka dia tidak akan suka. Maunya ini orang-orang tersebut termasuk para asatid, mereka bungkam dengan apa? Bungkam dengan hukum-hukum hal haram. Maka nanti kalau hukum hal haram tidak disampaikan, syariah agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW dan hadis ataupun dari ayat Al-Quran, maka nanti semua akan hilang. Semua akan hilang. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Jadi tadi ini adalah menyangkut masalah bertambahnya iman. Jadi hadis ini dimasukkan dalam bab tambah ataupun kurangnya iman. Iman bisa bertambah dengan amalan-amalan soleh. Iman bisa berkurang dan melaksanakan suatu kemungkaran ataupun suatu dosa. Kurang berapa lama sudah? 3 menit lagi mungkin tanya jawab, insyaallah.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan sebelum kita tutup insyaallah. Tidak ada? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.